termasuk orang menghafal terlama di Indonesia atau di dunia mungkin. Oh. Karena sampai saya menikah, alhamdulillah waktu itu belum khatam. Alhamdulillah, saya dilahirkan di lingkungan orang desa, jadi masih jauh dari kehidupan yang neko-neko. Saya menghafal Al-Quran dari kecil, dari umur 7 tahun. Dibimbing ibu saya sendiri, yang kebetulan memang keluarga besar saya dari keluarga ibu. Alhamdulillah semuanya, terutama yang perempuan, semuanya menjadi para penghafal Al-Quran. Tidak, 7 tahun itu memulainya. Dan pada waktu mulai, waktu itu saya masih ingat, saya belum bisa baca binazarnya, belum bisa. Jadi saya baca sendiri belum bisa. Jadi ibu masih menuntun, ibu membacakan, kemudian saya menirukan, seperti itu. Dan sistemnya masih, karena masih suka bermain ya waktu itu, masih kecil. Jadi sambil bermain, ibu melafalkan Al-Quran, 1 ayat atau setengah ayat. Kemudian beliau menyuruh, ayo diulang peng 20, diulang peng selawe, seperti itu. Jadi disuruh membaca berulang-ulang walaupun kalimat demi kalimat, seperti itu. Sehari paling banyak menambah hanya 1 ayat. Sehingga waktu selesai SD waktu itu, saya sudah mempunyai tabungan hafalan 9 juz. Jadi saya masuk pesantren di usia 11 tahun. 11 tahun sudah punya tabungan hafalan 9 juz. Dan waktu itu belum bisa baca binazarnya, belum lancar. Karena kebiasaan dari kecil dituntun ibu ngendikan, melafalkan, kemudian saya menirukan, seperti itu. Jadi ketika masuk pondok, baca binazarnya masih masih belum lancar. Di pesantren Jepara, tepatnya di pondok pesantren Al-Islah Al-Isom yang diasuh oleh Kiai Ahsan dan Ibu Nyai Hajar Maftuhin, Geleget Mayong Jepara. Kebetulan Ibu Nyai Hajar Maftuhin itu adalah bude saya sendiri. Jadi kakaknya ibu saya yang paling sepuh. Dia di pesantren meneruskan menghafal diulang dari awal yang sudah di tabungan yang sudah dipunyai tadi. Kemudian setelah tabungannya habis, kita merangkak bacanya sambil binazarnya sambil menghafal sambil binazar. Jadi saya menghafal, kalau bisa dihitung jumlah tahunnya, mungkin termasuk orang menghafal terlama di Indonesia atau di dunia mungkin. Oh. Karena sampai saya menikah, alhamdulillah waktu itu belum khatam. Oh. Jadi saya menghatamkan sesudah menikah dengan Gus Zamzam. Tidak, jadi semua butuh proses. Bahkan ketika baru masuk ke Lirboyo, saya menjadi istri dari Gus Zamzam, saya masih belum khatam dan sudah harus ikut murid-murid
Pondok Lirboyo dengan waktu itu beliau Allah al-maghfur laha, Ibu Nyai Umi Kulsum sudah memberikan amanah saya untuk ikut mengajar di pesantren beliau Hidayatul Mubtadi'at. Saya waktu itu sambil meneruskan hafalan, sambil mulang, masih lagi harus sering menderekkan Bunyai Kafah, Bunyai Idris untuk simaan ke sana-sana, walaupun belum lancar. Akhirnya termotivasi untuk bisa seperti beliau-beliau yang sudah lancar waktu itu. Terus setelah khatam, saya mendapatkan ijazah dari Ibu Nyai Zuhriyah Munawir. Waktu itu saya meneruskan hafalan di sana. Beliau memberikan ijazah supaya cepat lancar. Satu hari murojaahnya 10 juz, dilakukan selama 1 tahun. Saya kan setelah hatam setelah menikah kan belum hatam, masih 20 juz waktu itu. Meneruskan hafalan pada beliau sampai hatam. Kemudian setelah hatam, karena saya tidak bisa di sana, biasa dengan ikut riyadwan. Di riyadwan itu menghatamkan Al-Quran setiap hari sampai 41 hari. Saya nggak, karena sudah punya suami, jadi nggak mampu ikut riyadwan. Mbah Nyai menyarankan saya untuk memberikan ijazah pada saya supaya hafalannya cepat lancar dengan murojaah setiap hari 10 juz. Dilakukan selama 1 tahun. Nun sewu, saya sudah mencoba sendiri. Saya sudah mengalami sendiri bahwa saya hidup rumah tangga dari awal tidak langsung seperti sekarang, misalnya ada banyak santri, kemudian ekonomi sudah bisa mapan seperti itu. Dulu saya juga sama mengalami, makanya dari bawah. Saya bahkan harus, dulu masih awal-awal di Lirboyo, saya masih harus bangun jam 2 malam sambil kuring-kuring jajanan, bikin gorengan, jajan itu. Quran saya hadapkan ke tembok gini ya, sambil dibaca. Yang belum bisa, tidak melihat Qurannya, saya sambil baca. Pokoknya bagaimana supaya 10 juz itu satu hari terbaca semuanya. Ya, saya bawa ke dapur, saya hadapkan ke saya, kemudian saya sambil bikin gorengan, sambil baca Quran. Karena kalau siang hari saya sibuk ngomong anak-anak. Waktu itu saya juga langsung punya anak kecil-kecil. Jadi kalau ada yang mengeluh ke saya, nggak bisa jaga hafalan karena sibuk dengan pekerjaan rumah tangga, sibuk ngurus anak, saya sudah mengalami semuanya itu. Jadi saya sudah mengalami seperti itu. Saya setiap anak saya usia 1 tahun, saya hamil lagi. Jadi anak saya kecil-kecil banyak sekali. Jadi kalau anak-anak zaman sekarang bilang pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak itu menyita waktu untuk murojaah, tidak betul. Tidak betul. Jadi jangan kami hitamkan pekerjaan rumah tangga sebagai alasan untuk tidak punya kesempatan murojaah. Jadi kalau kita bisa mensiasati, semuanya bisa. Kalau sekarang saya cuma punya amalan yang rutin saya lakukan lebih ringan dari dulu, dari ijazah yang diberikan oleh Ibu Nyai Zuhriyah Munawir, yaitu 10 juz. Kalau sekarang saya hanya pakai Fahmi Bisyauqin, itu lebih ringan karena
Satu hari ada yang 5 juz, ada yang 4 juz. Jadi dalam 7 hari hatam. Kalau dulu kan dalam 3 hari harus hatam. Sekarang lebih ringan. Saya mendapatkan ijazah Fahmi bin Syauqin sekitar 13 atau 14 tahun yang lalu dari beliau Kiai Haji Ulin Nuha Arwani.